Assalamualaikum Ustaz. Apa boleh kita bermuka masam atau kesal pada saat suami kita berbicara satu hal yang membuat kita kesal dan sakit hati? Ini biasanya kalau suami ngomong poligami nih. Nah, dan bagaimanakah sikap kita sebagai istri sebaiknya agar kita tidak menjadi seperti tidak taat bakti kepada suami kita? Nah, ada suami-suami yang berbicara, ingat, ketika suami berbicara tentang kemaksiatan, Masya Allah, bapak-bapak jangan rame-rame, bapak-bapak. Yang boleh rame-rame itu ibu-ibu. Nah, kok lupa apa nih? Astagfirullahaladzim. Iya, nih. Wanita itu seharusnya bermuka masam, harusnya kesal sama suaminya kalau suaminya berbuat maksiat, harus dia marah. Di sini marah yang dapat ridha dari Allah. Dia bermuka masam ketika melihat suaminya melakukan kemaksiatan. Nah, dan itu sesuatu yang disyariatkan. Karena ana beberapa kali ada wanita-wanita yang naudzubillah dia dengar suaminya berzina, naudzubillah. Suaminya melakukan tindakan yang tidak baik, tapi dia jaga, dia tahan dirinya, dia berharap Allah memberikan hidayah kepada suaminya. Tapi kalau dengar suaminya kawin lagi, langsung tas dibuka. Nggak ada harapan tobat suaminya sudah. Iya jemaah. Ini generasi yang lalu Anda lihat. Anda lihat, Anda punya keluarga, Anda lihat seperti itu. Ketika dengar suaminya mau kawin lagi, itu hancur sudah rumah tangga. Tapi suaminya berzina, dia masih tabah, masih sabar, masih berharap bisa baik suaminya. Maka tolong muka masammu seharusnya di tempat yang sesuai. Jadi kalau dikatakan boleh nggak bermuka masam dengan suami, ya ada sesuatu yang wajib bermuka masam. Dalam hal-hal suaminya melakukan kemaksiatan, kau harus benci dan murka. Tapi kalau hal-hal yang memang suami kadang-kala ngomongnya buruk, ada suami-suami yang kalau ngomong manggil istrinya dengan kebun binatang. Nah, dia marah, murka, itu wajar sebenarnya, tapi tetap wanita harus bersabar. Dia simpan rasa marah itu, emosi dia di dalam hatinya, dia berusaha memperbaiki diri dan mendoakan suaminya. Mudah-mudahan dia jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa suami itu sendiri adalah pintu surganya seorang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Husain bin Mihsan, dia cerita tentang bibinya. Bibinya Husain bin Mihsan ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Ada urusan, dia ingin berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika hajatnya sudah selesai, Nabi bertanya kepada bibinya Husain. Beliau mengatakan kepada perempuan ini, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau sudah menikah? Apakah engkau memiliki suami? Kata bibinya, "Ajal, iya Rasulullah, aku sudah memiliki suami." "Kaifa anti lahu?" Setelah dapat jawaban bahwa perempuan ini memiliki suami, Nabi bertanya, "Bagaimana sikapmu terhadap suamimu?" Kata wanita ini, "La aluhu illa ma'ajistu." Aku tidak pernah mengabaikan dia. Artinya aku selalu berusaha memenuhi kewajiban-kewajibanku dan memberikan hak-hak dia, kecuali yang aku tidak mampu. Jelas ini salah satu ciri wanita yang soleha.
Dia berusaha untuk menyikapi suaminya dengan semua kebaikan kecuali tatkala dia tidak mampu. Lalu Nabi berpesan, mengatakan kepada wanita ini, dan pesan ini untuk seluruh wanita yang merasa dirinya seorang muslimah. Dengarkan hadis ini seakan-akan engkau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki. Kau lihat bagaimana engkau dengan dia. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan neraka. Jadi para istri yang sudah menjadi istri dan para wanita yang belum menikah, hendaklah berpikir kalau pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Di situ ada surga dan neraka. Banyak wanita tidak peduli dengan suami, apalagi tatkala sudah punya anak, apalagi kalau anaknya udah banyak. Dia berpikir kewajibanku adalah mengurus anak-anak suamiku. Bahkan sebagian wanita kalau ditanya, Dik, kau milih aku apa milih anak-anak? Kira-kira jawaban ibu-ibu apa? Anak-anak lah, kau sudah tua kayak gini. Nah, kadang-kala dia tidak peduli sama suami, padahal kewajiban berbakti kepada suaminya sampai mati. Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai engkau didatangi oleh keyakinan, yaitu kematian itu sendiri. Artinya berbakti kepada suami itu terus dilakukan. Seorang wanita yang ingin dibawa oleh suaminya menuju surga, maka itu dilaksanakan sebelum menikah, sesudah menikah, dan setelah suaminya meninggal dunia. Karena kita tahu, tatkala seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya mati duluan. Kira-kira kalau suaminya masuk surga, dicari enggak istrinya aja? Kalau istri yang soleha, dicari sama suami. Dia minta sama Allah, sohib saja teman. Diceritakan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Hasan al-Basri ketika mentafsirkan ayat ini, dia mengatakan ini peristiwa di neraka nanti, di hari kiamat. Tatkala ada seorang yang masuk surga, kemudian dia ngomong sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mana sohibku, temanku yang biasa duduk sama aku, yang ngaji sama aku, kok nggak ada di surga? Lalu dikatakan dia di neraka. Maka orang ini mengatakan, ya Rabbi innahu la taktamilu sa'adati. Ya Allah, kebahagiaanku tidak akan sempurna kecuali kalau dia ada bersamaku di surga. Maka di sini orang itu dikeluarkan dari neraka masuk ke surga dengan syafaat siapa? Sahibnya. Maka di situ penghuni neraka pada bertanya, fulan kok bisa keluar dari neraka? Siapa yang memberikan syafaat kepada dia? Apakah para nabi yang memberikan syafaat kepada dia? Para rasul, malaikat-malaikat Allah, atau ada di keluarganya yang mati syahid yang bisa memberikan syafaat? Atau siapa? Enggak. Yang memberikan syafaat kepada dia itu sahibnya dia. Maka penghuni neraka tatkala itu berteriak mengatakan, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kita enggak punya orang yang memberikan syafaat, dan kita juga tidak memiliki teman-teman baik yang ingat sama kita. Bagaimana dengan suami tatkala masuk surga dan selama hidupnya dia dilayani dengan baik oleh istrinya? Kira-kira tatkala dia di surga, dia cari tidak istrinya? Insya Allah dia cari. Tapi kalau istri yang nggak benar, tatkala dia masuk surga, dia cari istrinya. Alhamdulillah, mau cari ganti sudah, yang itu biarkan. Karena selama hidup di dunia ternyata ada wanita-wanita yang menyakiti suami. Maka ingat, tatkala ingin dibawa oleh suaminya menuju surga, seorang wanita mempersiapkan sebelum menikah
ketika menikah dan tatkala suaminya meninggal dunia dengan tidak menikah lagi. Kalau sang istri menikah lagi, dicari enggak sama suaminya? Tidak, karena wanita itu bersama suami yang terakhir. Siapa suami dia terakhir, insya Allah akan bersama dia.